Setelah beberapa waktu, akhirnya Mimin kembali lagi buat ngucapin terima kasih buat yang udah nyawer. Kali ini kembali dari Tawis Hendra Geger. Pesan thanks Mim. Buat yang udah nyawer, Mimin mau ngucapin terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ichikiwi. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga. Bab 3095-3097. Ekspresi Fausto menjadi sangat jelek ketika dia melihat bahwa semua orang dan penatua hantu tua Gunung Iblis berdiri di sisi Dev, mencegahnya melakukan apapun. Hanya orang ini, aku hanya perlu menamparnya sampai mati. Dari mana datangnya pertarungan besar? Jika dua orang memiliki kekuatan yang sama, perahu roh tidak akan mampu menahan kehancuran dan ledakan dalam pertarungan, tetapi ada celah besar dalam kekuatan antara dia dan Dev, tidak ada yang namanya pertarungan besar sama sekali. Melawan Dev, dia merasa hanya perlu menamparkan Dev. Seorang biksu kecil kelas 5 alam tubuh komposit, akan langsung mati dengan satu tamparan. Ketika semua orang mendengarnya, mereka merasa bahwa apa yang dikatakan Fausto masuk akal, jadi mereka tutup mulut. Pertarungan semacam ini tidak akan menyebabkan kerusakan sama sekali, jadi tidak mungkin kapal roh akan rusak. Tiago berdiri dan membantu Fausto berbicara. Dia sudah tidak puas dengan Dev dan yang lainnya. Dia diblokir di sebelumnya, jadi sekarang dia menggunakan tangan Fausto untuk membunuh Dev, sehingga dia bisa melampiaskan amarahnya. Kali ini, tidak ada yang menghalangi Fausto, jadi Fausto memandang hantu tua Gunung Iblis. Hantu tua Gunung Iblis, tidak ada yang keberatan sekarang, apakah kamu masih akan menghentikanku? Seperti yang aku katakan, aku tidak akan diancam oleh orang lain. Tidak peduli jika kamu membunuhnya, kapal roh akan rusak atau tidak, bahkan jika ada 10.000 kemungkinan, aku tidak akan setuju, kata hantu tua Gunung Iblis dengan wajah serius. Fausto melihat bahwa hantu tua Gunung Iblis tidak memberinya wajah, jadi dia berkata dengan marah, aku akan memberimu wajah, itu sebabnya aku bertanya, dan sekarang aku akan membunuhnya, mari kita lihat siapa yang berani untuk menghentikanku. Jika kamu berani melakukannya, maka kapal roh ini pasti akan hancur dan tenggelam, lalu kemudian kita semua akan mati. Setelah selesai berbicara, Fausto tidak peduli dengan penatua hantu tua Gunung Iblis, dan menamparkan Dev dengan satu telapak tangan. Fausto tidak berani menggunakan kekuatan penuh dengan telapak tangan ini, lagi pula, untuk membunuh Dev, seorang biksu peringkat kelima dari alam tubuh komposit, hanya membutuhkan kurang dari seluruh kekuatannya. Terlebih lagi, sebagai orang di alam kesengsaraan transendensi, jika membunuh Dev dengan seluruh kekuatannya, maka kapal roh pasti akan rusak. Dev. Tuan Chen. Melihat ini, Kueni dan Yulian ingin bergegas membantu. Meskipun mereka berdua hanyalah setetes air di masa lalu, dan kekuatan mereka tidak cukup untuk menghadapi alam kesengsaraan transendensi, tetapi mereka tidak bisa hanya melihat Dev terbunuh. Kamu tidak bisa datang ke sini, kamu baru saja melewati alam kesengsaraan transendensi, kamu tidak bisa membunuhku. Dev tampak percaya diri saat ini. Karena begitu Fausto bergerak, Dev menemukan bahwa Fausto tidak beralih ke alam kesengsaraan transendensi kedua. Meskipun kekuatan Dev saat ini tidak dapat mengalahkan Fausto, tidak akan mudah bagi Fausto untuk membunuhnya. Terlebih lagi, Fausto meremehkan Dev dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya, jadi jika telapak tangan ini ingin membunuh Dev, itu adalah fantasi. Semua orang mendengar bahwa Dev, seorang biksu kelas 5 dari alam tubuh komposit, bahkan memandang rendah dirinya di alam kesengsaraan transendensi, dan semuanya melemparkan pandangan menghina. Kematian sudah dekat, kamu masih menyombongkan diri. Dia baru saja melewati alam kesengsaraan transendensi, dia tidak tahu, ketika melintasi alam kesengsaraan itu bisa membuatnya mati tanpa tempat untuk menguburkannya. Anak muda hari ini, kekuatannya tidak tinggi, tetapi kesombongannya tidak kecil. Semua orang menolak kata-kata Dev, berpikir bahwa Dev hanya menyombongkan diri. Lagi pula, kultivator kelas 5 alam komposit memandang rendah kultivator alam kesengsaraan transendensi, ini tidak masuk akal. Fausto juga terhibur dengan kata-kata Dev, dan sudut mulutnya terangkat, saya belum pernah melihat seorang biksu kecil di alam komposit memandang rendah seseorang di alam transendensi kesengsaraan, tetapi hari ini saya akan membiarkan Anda mengalaminya. Di antara kamu dan aku, kesenjangannya sangat besar.
Aku tidak akan menamparmu sampai mati, dan aku akan membiarkanmu mati dalam keputusasaan dan kesakitan. Seperti yang dikatakan Fausto, dia benar-benar melemahkan kekuatan telapak tangan ini lagi, dia benar-benar takut Dev akan ditampar sampai mati jika dia mengerahkan sedikit kekuatan. Itu tidak akan menyenangkan. Melihat Fausto melemahkan kekuatan tamparannya lagi, Dev mencibir di wajahnya, karena orang ini sangat meremehkannya. Dev akan membiarkan dia meningkatkan ingatannya. Dev awalnya ingin menghindar. Lagi pula, Fausto adalah seorang kultivator di alam kesengsaraan transendensi. Bahkan jika dia tidak menggunakan semua kekuatannya untuk menamparnya, kekuatannya tidak kecil. Sekarang Fausto benar-benar menarik kembali kekuatannya, maka Dev tidak berencana untuk bersembunyi. Melihat bahwa Dev tidak bersembunyi atau menghindar, Penatua hantu tua Gunung Iblis sedikit mengernyit, dan melangkah maju untuk menghentikannya. Karena tamparan Fausto, jika Dev tidak mengelak, dia pasti tidak akan tahan. Melihat bahwa hantu tua Gunung Iblis ingin menghentikannya, banyak biksu mengelilinginya dalam sekejap, mengelilingi hantu tua Gunung Iblis. Mereka tidak mengizinkan hantu tua Gunung Iblis melakukan apapun. Jika hantu tua Gunung Iblis mengikuti Fausto, maka kapal roh pasti akan tenggelam, dan semuanya akan habis. Hantu tua Gunung Iblis mengerutkan kening ketika dia melihat begitu banyak orang mengelilinginya, tetapi dia tidak berdaya. Fausto melihat bahwa Dev tidak bergerak, dan menatapnya dengan seringai di wajahnya, berpikir bahwa Dev terdiam karena ketakutan setengah mati. Melihat telapak tangan Fausto hendak menamparkan Dev dengan paksaan, cahaya dingin melintas di mata Dev, dan dia akhirnya bergerak. Tinju cahaya suci. Dev tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan kemudian semburan cahaya terang keluar dari tinju. Kekuatan tak berujung melonjak dari pukulan Dev. Boom! Pukulan Dev mengenai telapak tangan Fausto dengan keras. Dalam sekejap, terdengar ledakan. Semburan nafas menyebabkan kapal roh bergetar hebat, dan seluruh geladak mulai retak. Pada saat ini, semua orang mulai panik. Dan mata Fausto membelalak kaget, dan dia terbang terbalik, menghantam geladak dengan keras, geladak itu langsung runtuh, dan dia jatuh ke dalam kabin. Akibat kekerasan dari pertarungan, di sini, formasi sihir di sekitar kapal roh mulai rusak, dan itu runtuh seketika, dan banyak orang terlempar ke geladak. Tak satu pun dari mereka memiliki persiapan mental. Dalam pandangan mereka, Dev tidak lebih dari seekor semut, yang akan mati dengan sedikit tamparan. Tanpa diduga, semut ini meledak dengan kekuatan binatang buas. Cepat, perbaiki kapal roh, jangan biarkan kapal roh runtuh. Teriak seorang anggota staf yang mengenakan jubah gosip. Tak lama kemudian, banyak anggota staf kapal roh sibuk dan memperbaiki dengan cemas, karena takut kapal roh itu akan runtuh dan tenggelam langsung di lautan tinta. Jika begitu, tidak ada yang selamat. Dan banyak biksu lainnya, meski kaget, juga bergegas membantu, bagaimanapun, ini adalah masalah hidup dan mati. Seluruh perahu roh dalam kekacauan, hanya Dev yang memiliki wajah tenang, lagi pula, dia memiliki kura-kura suci, jadi meskipun perahu roh itu tenggelam, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Hantu tua Gunung Iblis memandang Dev dengan tatapan kosong saat ini, matanya penuh kejutan. Yang mengejutkannya bukanlah bahwa Dev dapat menjatuhkan Fausto, dia terkejut bagaimana Dev mengetahui tinju cahaya suci. Nona Gao, Yulian, ayo pergi. Melihat kapal roh yang berantakan, Dev memutuskan untuk membawa mereka pergi ke kura-kura suci. Alasan mengapa dia melakukannya sekarang adalah karena kecerobohan Fausto, bukan karena dia benar-benar memiliki kekuatan untuk mengalahkan Fausto. Sekarang, memanfaatkan kekacauan perahu roh, mereka harus pergi secepat mungkin. Jika Fausto benar-benar ingin mempertaruhkan nyawanya dan menyerahkan perahu roh, Dev tidak dapat menahannya. Tunggu sebentar. Hantu tua Gunung Iblis menghalangi jalan Dev dan yang lainnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Yulian bertanya dengan ekspresi waspada. Namun, Dev melambaikan tangannya untuk menyuruh Yulian tutup mulut, dan kemudian menatap hantu tua Gunung Iblis, "Senior, saya tidak tahu mengapa Anda menghentikan kami. Jika kamu ingin menunggangi kura-kura suci bersama, silakan naik, kura-kura suciku masih cukup untuk kita tunggangi." Baru saja, hantu tua Gunung Iblis membantu dirinya sendiri, Dev melihatnya, dan penatua hantu tua Gunung Iblis. Dari sudut pandang Dev, orang tua ini tidak sekejam yang didengar. Aku tidak perlu mengendarai kura-kura sucimu. Jika aku membutuhkannya, aku bisa menjinakkan kura-kura suci sendiri. Hantu tua Gunung Iblis menggelengkan kepalanya. Dev benar ketika dia memikirkannya. Hantu tua Gunung Iblis ini cukup kuat.
Dia menjinakkan kura-kura suci tetapi melepaskannya. Jika kapal roh benar-benar tenggelam, dia bisa menjinakkan kura-kura suci lagi. Kalau begitu aku tidak tahu mengapa senior menghentikan kita. Dev bertanya dengan bingung. Aku ingin tahu, dari siapa kamu mempelajari tinju cahaya suci? Hantu tua Gunung Iblis bertanya dengan serius. Aku mempelajarnya dari orang tua, jawab Dev. Namun, dia tidak secara langsung menyebut iblis angin. Lagi pula, di seluruh dunia surga dan manusia, banyak orang membenci ras iblis. Jika Dev dengan gegabah mengatakan bahwa dia berlatih dengan ras iblis, itu mungkin menyebabkan kesalahpahaman yang tidak perlu. Dari senior tua mana kamu belajar? Hantu tua Gunung Iblis bertanya. Ini, Dev ragu-ragu. Kamu laki-laki tua, bagaimana kamu bisa bertanya sampai ke dasarnya? Dari siapa kamu belajar? Apakah Dev harus memberitahumu? Queenie sedikit tidak senang, jelas Dev tidak ingin mengatakannya, tetapi hantu tua Gunung Iblis terus bertanya. Penatua hantu tua Gunung Iblis mengabaikan Queenie, tetapi menatap Dev dan berkata, tinju cahaya suci Anda sangat murni dan kuat. Itu jelas merupakan keturunan langsung dari garis keturunan iblis angin. Dalam pertempuran antara dewa dan iblis, iblis angin dihancurkan, dan garis keturunan iblis angin juga berantakan, dan sekarang tidak ada orang yang mengetahui tinju cahaya suci murni ini. Mendengar kata-kata hantu tua Gunung Iblis, Dev merenung sejenak dan berkata, sejujurnya, tinju cahaya suci saya justru diajarkan oleh senior iblis angin secara pribadi. Ketika hantu tua Gunung Iblis mendengar ini, dia langsung terkejut, tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin, Patriark Iblis Angin. Baru saja mengatakan ini, hantu tua Gunung Iblis tiba-tiba menutup mulutnya, seolah menyadari bahwa dia salah bicara. Dan Dev dengan tajam menangkap kata-kata hantu tua Gunung Iblis, dan langsung mengerutkan kening dan berkata, Patriark Iblis Angin. Apakah Anda seorang klan iblis, dari garis keturunan iblis angin? Melihat ini, penatua hantu tua Gunung Iblis hanya bisa menganggukkan kepalanya, ya, saya memang penggarap iblis dari garis keturunan iblis angin. Jangan biarkan orang mengetahui identitasku sebagai iblis. Saat ini, kekuatan saya tidak meningkat sama sekali selama ratusan tahun. Saya telah menjaga Gunung Iblis Angin, berharap suatu hari saya dapat memperbaiki nama garis keturunan klan Iblis Angin saya. Leluhur Iblis Angin telah mati selama ribuan tahun, dan bahkan saya telah melihat para murid dan cucu yang telah mati semuanya dan terluka, bagaimana dia bisa mengajarimu tinju cahaya suci secara langsung. Hantu tua Gunung Iblis selalu tidak percaya apa yang dikatakan Dev, lagi pula, itu tidak masuk akal. Senior Iblis Angin belum mati, sisa jiwanya ditekan di menara penindas iblis di dunia sekuler. Alhamdulillahnya saya secara kebetulan menyelamatkan senior Iblis Angin, dan dia mengajari saya tinju cahaya suci. Dia juga berkata kepadaku, sampai jumpa di Gunung Iblis Angin. Kata Dev dengan jujur. Apa, Patriark Iblis Angin belum mati? Apakah dia sudah kembali ke Gunung Iblis Angin? Kenapa aku belum melihatnya? Wajah hantu tua Gunung Iblis penuh kegembiraan, dan tubuhnya sedikit gemetar. Kalau itu aku tidak tahu. Mungkin dia hanya jiwa yang tersisa sekarang, dan dia tidak ingin orang tahu. Mungkin dia akan muncul ketika dia memulihkan tubuhnya. Dev juga tidak mengerti mengapa Iblis Angin tidak pernah muncul. Tapi pikirkanlah, Iblis Angin hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa, dan kekuatannya pasti sangat berkurang. Jika dia muncul sekarang, dia mungkin akan ditekan lagi. Mungkin dia berpikir belum terlambat untuk muncul setelah dia mendapatkan kembali kekuatan fisiknya. Hantu tua Gunung Iblis menatap Dev, kamu tidak berbohong padaku kan? Untuk apa aku membohongi kamu, apakah membohongimu bermanfaat bagiku? Dev tersenyum ringan. Saat ini, hantu tua Gunung Iblis benar-benar percaya pada Dev. Bagaimanapun, tinju cahaya suci Dev tidak akan pernah diajari oleh siapapun kecuali Iblis Angin sendiri. Bersambung.